A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir ya. Surat An-Naba atau surat Amma. Baru 3 ayat ya, 3 ayat pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun, tentang apa yang mereka pertentangkan, yang mereka perdebatkan. Anin naba'il azim, yaitu ya ini tafsir gitu ya, penjelasan bayan dari ayat pertama ya, tentang apa yang mereka pertentangkan. Anin naba'il azim, yaitu gitu ya, tentang An-Naba'ul Azim, itu berita besar, persisnya ya tentang hari kiamat. Ya, allazi hum fihi mukhtalifun, nah, yaitu atau yang mereka, ini susunan bahasa Arab seperti ini nih ya, bahasa Quran lagi bahasa Arabnya. Allazi, yang hum mereka, fihi, tentang hal itu, mukhtalifun, berbeda pendapat. Nah, baru 3 ayat tersebut ya, yang intinya dari dulu ya, manusia itu terbagi menjadi 2, tentang An-Naba'ul Azim ya, tentang hari kiamat, tentang akhirat. Dari dulu berartinya menjadi pertentangan, menjadi perdebatan antara orang yang percaya dan yang tidak percaya. Ini antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya ya, berdebatlah mereka itu ya, berdebat, berbeda pendapat. Sampai di sananya baru 3 ayat yang kemarin. Yang kemarin ini ya, wal muradu minal istifhami tabkhimul amri wa ta'zimuhu wa ta'jibu sami'ina min amril musyrikin. Susunan ayat seperti ini, amma yatasaalun ini ini bahasa Arab sihnya. Di sini ada istifham. Ya, apa namanya? Pertanyaan. Allah itu mengungkapkan ya hal ini dalam bentuk pertanyaan dengan maksud untuk menunjukkan apa namanya, kalau bahasa kitanya untuk lebih mengena gitu ya, lebih mengena, lebih menekan. Misalnya artinya maksudnya ya, bahwa ya kita yang membaca gitu, kita yang membaca ayat ini ya harus sampai kepada hal tersebut. Maksud Allah mengungkapkan dengan susunan kalimat seperti ini itu ya, itu maksud Allah itu supaya lebih mengena gitu, lebih menekan, lebih meyakinkan ya, lebih mengena, lebih meyakinkan kepada manusia. Misalnya seperti contohnya ya, yang ini yang kebetulan saya ingatnya banyak di dalam Al-Quran yang seperti ini. Atau dalam bahasa kitanya, dalam bahasa apa namanya, saya lupa lagi, di dalam bahasa Indonesia juga ada namanya yang seperti ini. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya istifham inkari, artinya pertanyaan yang bukan untuk dijawab, tapi ini justru maksudnya memberitahu. Ya, dengan cara seperti ini ya, selain memberitahu itu artinya ini berita. Sebetulnya ini berita, hanya bentuknya pertanyaan yang justru diungkapkan dengan bentuk kalimat pertanyaan itu, maksudnya supaya lebih mengena, lebih menekan, lebih meyakinkan kepada manusia. Ya, misalnya yang ini,
ayat itu yang apa namanya yang terlintas itu di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang seperti ini, istifham inkari, question tag di bahasa Inggris sama nya gitu no eta. Question tag ya itu pertanyaan yang bukan untuk dijawab. Di ini Al-Baqarah ayat 28 nih ya. Ini sering nih saya apa namanya jadikan contohnya karena ini juga selain sebagai contoh kita lihat isinya juga ini yang harus sering diingatkan tentang hal ini. Yaitu kaifa, itu pertanyaan tuh, kaifa itu kata tanya kalau di dalam bahasa kita itu ya, kaifa itu kata tanya, artinya susunan kalimatnya ini kalimat pertanyaan. Kaifa takfuruna billah, bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah? Jangan dijawab. Ini istifham inkari, pertanyaan yang bukan untuk dijawab, maksudnya bukan bertanya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah? Lo bisa, kenapa enggak? Tengarti berarti disebut nanti enggak paham yang mana benar-benar pertanyaan, yang mana istifham inkarinya, pertanyaan yang maksudnya bukan bertanya. Kaifa takfuruna billahi ini justru maksudnya mencerca gitulahnya, Allah mencerca, memaki, mencaci karena begitu buruknya kufur kepada Allah itu ya, begitu buruknya gitu ya kufur kepada Allah. Bagaimana bisa kalian kufur? Wa kuntum amwatan, padahal kan asalnya kalian tidak ada. Fa ahyakum, di sini fa'ilnya fa'il dari ahyakum, kemudian ia menghidupkan kalian, kan Allah kan yang ia di sini kan Allah. Jadi bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah padahal kalian asalnya tidak ada, kemudian Allah lah yang mengadakan kalian dan seterusnya lah gitunya. Kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kembali kalian, kemudian hanya kepada Allah lah, hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nah, dengan kondisi manusia yang demikian, manusia itu asalnya tidak ada, lalu Allah mengadakan, menghidupkan, menciptakannya, kemudian Allah juga mematikannya, kemudian menghidupkannya kembali, dan hanya kepadanya lah manusia akan kembali. Pantas nggak kalau manusia itu malah kufur ya? Kaifa takfuruna, malah kufur kepada Allah yang demikian, yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan kembali, dan hanya kepadanya lah, kepada Allah akan kembali. Pantas gak artinya kalau manusia itu kufur kepada Allah? Justru diungkapkan dengan pertanyaan ini supaya lebih meresap, mengena gitu kan. Karena manusia kan biar bagaimanapun, meskipun ini bukan untuk dijawab, tapi kan pikirannya akan menjawab sebetulnya. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah? Maksud kalimat ini bukan untuk dijawab, tapi untuk menunjuk Allah itu mencaci, memaki, mencerca habis-habisan lah anggaplah. Berat itu kalimatnya gitu, pertanyaan itu, karena manusia mau tidak mau kan manusia akan menjawab. Sebetulnya manusia itu mau tidak mau jawabannya adalah kalau bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah. Nah, itu jawaban sesungguhnya adalah kufur itu sangat buruk menurut manusia sendiri. Kufur itu sangat buruknya menurut manusia sendiri dengan alasan Allah yang asalnya tidak ada, lalu oleh Allah diciptakan, diadakan, kemudian dimatikan, dihidupkan lagi, kemudian hanya kepada Allah juga manusia itu semuanya kembali, mau yang kufur mau yang beriman. Nah, pantas ya kalau manusia itu kufur kepada Allah? Akal manusia akan menjawab sama sekali tidak pantas.
Nah ini amma yatasaalun juga sama lah, kurang lebih seperti itulah maknanya ya. Mengenai apa yang mereka perdebatkan. Nah artinya pantas gak mereka berdebat tentang hal itu? Pantas gak gitu manusia itu berdebat tentang hal tersebut, tentang hari kiamat, tentang akhirat dan segala gitu kan, dan segala apa namanya ya, hari kiamat, akhirat dengan segala kondisi, keadaan, situasi, hal ihwal lah gitulah tentang hari kiamat. Ini maksudnya sama, tidak pantas gitu ada manusia yang tidak percaya sebetulnya. Kalau manusia semuanya percaya kan nggak akan ada perdebatan seperti ini. Ya, terjadi perdebatan itu karena gitu kan ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Dan ini juga seperti yang tadinya kaifa takfuruna billahi, itu Allah mencerca, memaki, merendahkan orang yang kufur kepada Allah, karena kan kalau alasannya jelasnya di dalam ayat yang tadi, Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan kembali, mematikan dan menghidupkan kembali, dan hanya kembali kepada Allah. Pantas nggak kalau manusia itu kufur? Itu artinya kan menentang, membangkang gitu kepada Allah. Ya, kufur itu kan menentang, membangkang kepada Allah. Pantas nggak manusia demikian? Nah ini juga sama maknanya demikian nih ya. Pantas nggak manusia itu tidak percaya sebetulnya? Pantas nggak manusia tidak percaya? Karena mereka yang tidak percaya ini kan kemudian gitulah ya, berdebatlah mereka dengan orang-orang yang percaya tentang hal tersebut. Nah di sini juga maknanya bukan untuk dijawab, tapi ini Allah memaki-maki gitu ya, Allah mencerca orang-orang yang tidak percaya. Nah, kurang lebihnya sampai di sana lah yang kemarinnya. Nah, kemudian ayat berikutnya sekarang, ayat keempatnya dan kelima. Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Ayat keempatnya kalla saya'lamun, tidak sekali-kali. Nah ini semua nantinya kalau menemukan kata kalla itu di dalam Al-Quran, ini huruf nanti dalam bahasa Arab itu huruf maknanya kalla itu menyanggah, membantah apa yang ada sebelumnya. Nah, kalla di sini ini menyanggah, membantah yang sebelumnya adalah ada yang tidak percaya. Ada yang tidak percaya. Kalau orang yang percaya kan tidak disanggah, tidak dibantah oleh Allah. Disanggah, dibantah sekaligus ya, ditunjukkan gitu, atau kata kalla ini sekaligus menunjukkan bahwa sebelumnya itu ada yang salah. Semualahnya kata kalau menemukan kata kalla di dalam Al-Quran ini menyanggah, membantah apa yang ada sebelumnya, dan tentunya ya, yang disanggah, yang dibantah gitu oleh Allah itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar. Nah yang salah gitu, yang tidak benar pada kalimat, pada ayat yang terletak sebelumnya, yaitu kenapa sampai terjadi perdebatan? Karena ada yang tidak percaya tentang adanya akhirat, tentang adanya al-ba'su, kebangkitan sebetulnya, dihidupkan lagi, tentang adanya hari kiamat dan segala-galanya, berarti tentang adanya surga dan neraka. Orang tidak percaya akhirat berarti tidak percaya adanya surga dan neraka. Karena kebetulan lahnya kita lihat nih ada hadisnya di mana surga gitu dan neraka itu kan termasuk bagian dari akhirat. Nah, tapi ada hadisnya yang menyebutkan secara khusus satu persatu. Nah sebentar nih ya. Dan juga hadisnya ini penting nih, bahkan
ada sahabat yang sampai bergembira gitu ya, bergembira nih mendengar hadis ini. Nah, sahabat yang mendengarnya itu bahkan sampai bertanya kepada Nabi, boleh nggak saya beritahukan orang lain kabar gembira ini? Ternyata, aduh, jangan-jangan kata Rasulullah itu ya, kalau kalau diberitakan tentang hadis ini nanti orang-orang akan hanya mengandalkan. Seperti inilah hadis ini, terjemahnya saja nih di riwayat Bukhari. Imam Bukhari diantaranya nih di 3 tempat nih menempatkan hadis ini nih. Nah, kurang lebih dia seperti ini nih terjemahnya nih ya. Nah, dari Ubadah bin Somit, ya sahabatnya dari Ubadah bin Somit, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya dengan tidak menyekutukannya. Ini makna dari 2 kalimat syahadat yang pertama nih seperti ini bagus nih ya terjemahnya nih ya. Barang siapa yang bersaksi artinya mengakui, meyakini bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya dengan tidak menyekutukannya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya juga utusannya, dan bersaksi bahwa Isa alaihi salam adalah hamba Allah juga utusannya, dan firman-Nya yang Allah berikan kepada Maryam serta ruh darinya, dari Allah-nya. Nah, ini kalimatnya ininya. Kalau di dalam redaksi Arabnya, wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Dan meyakini juga artinya meyakini bahwa surga itu benar adanya, neraka juga benar itu adanya. Nah, ada berapa tadi yang disebutnya? 1 tentang Allah lahnya tidak ada sembahan tadinya yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya dengan tidak menyekutukannya. 2, Muhammad itu hamba dan utusannya. Kemudian Nabi Isa juga hamba Allah, kalimat Allah dan ruh Allah. Kemudian ditambah dengan yang ini, dan surga itu benar, neraka itu benar adanya. Maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga betapapun keadaan amalnya, seperti apapun kondisi amalnya. Ini ya disebut khusus nih tentang surga itu hakun, benar sebenar-benarnya. Mengakui, jadi bukan hanya percaya, kan yakin, harus sampai yakin. Ya, mengakui, meyakini bahwa surga itu benar adanya, keberadaannya benar, itu benar-benar ada. Kemudian neraka juga benar-benar ada. Nah, bahkan kan kalau dengan hadis yang ini sudah menunjukkan ya, ada orang yang sudah masuk surga hari ini, sudah ada orang yang masuk surga. Bukan hanya hari ini, dari dulu juga sudah ada orang yang masuk surga, meskipun belum masuk surga sepenuhnya. Ya, yaitu kan orang-orang yang mati syahid. Ini ya mati syahid dan sederajat. Itu pakai sederajat, karena yang tidak mati syahid juga bisa demikian. Sih sekolahan wae sih. Pendidikan .2. Pokoknya SMU dan sederajat. Tak ada yang mati syahid dan sederajat. Di mana kan mereka itu oleh Allah bukan ditempatkan di alam kubur atau di alam barzakh seperti umumnya orang yang sudah meninggal. Mereka ini istimewa, luar biasa. Mereka ditempatkan oleh Allah khusus di bawah arasy, di satu tempat yang Rasulullah menggambarkannya ya seperti rongga burung lah gitu ya tempatnya, yang di sana itu banyak pelita-pelita, banyak ya cahaya lah gitu. Dan mereka sudah
boleh. Nah, mereka sudah dibolehkan keluar masuk surga dan menikmati ada yang ada di surga. Meskipun belum sepenuhnya masuk surganya, tapi sudah diboleh. Artinya itu sudah benar surga itu ada yang sudah masuk. Dan Rasulullah SAW juga waktu Isra Mi'raj kan pernah diajak masuk surga. Waktu Isra Mi'raj itu Rasulullah kan diajak, dibawa masuk ke surga, dibawa juga masuk ke neraka. Jadi Allah sangat dalam hal ini Allah sangat artinya di sini ya Allah benar-benar itu mencaci, memaki, itu mencerca orang-orang yang tidak percaya. Nah, kata kala ini mana jadi demikian, artinya ada yang disanggah nih, apa yang sebelumnya ada yang disanggah oleh Allah, disanggah, dibantah, yang mana berarti? Ayat sebelumnya kan amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Ayat sebelumnya kan menerangkan bahwa orang-orang berdebat. Orang-orang berdebat lah, anggapnya berdebat, berbeda pendapat, berselisih paham tentang ini kan an-naba'ul azim itu akhirat dan segala-galanya yang berada di akhirat, termasuk yang barusan surga dan neraka. Nah, yang dibantah gitu oleh Allah itu adalah mereka yang tidak percaya. Saya lamun, nah, kalanya sendiri itu membantah dulu, artinya apa yang tidak benar, apa yang salah dan pasti buruk. Artinya kalau mestinya kan tentang akhiratnya, tentang kiamat, akhirat dan segala-galanya lah, tentang kiamat dan akhirat. Bukan hanya percaya itu, bahkan Allah menuntutnya untuk hal tersebut itu harus sampai yakin. Harus sampai yakin. Yakin itu percaya yang 1000% lah. Aduh, yakin itu percaya 100%. Artinya sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun, sekecil apapun. Percayanya percaya tingkat dewa lah gitu, mun bahasa aja nama. Kalau yang percaya tapi artinya seperti ini. Kalau yang percayanya tingkat tinggi, percaya yang sampai yakin itu artinya tidak ada keraguan. Sehingga apapun nantinya berarti implementasinya adalah apapun jadinya ya, yang ini akan membawa ke neraka pasti akan dijauhi, kecil apapun. Dan sebaliknya kan ini nih hal amalan atau sesuatu yang membawa ke surga pasti tidak akan dilewatkan, karena yakin bahwa surga itu benar, neraka itu benar. Nah, kalau yang tidak demikian berarti belum sampai yakin, percaya, iya pasti. Tapi itu kadar percayanya tidak sampai kepada puncaknya gitu, yaitu yakin. Nah, saya'lamun, mereka akan mengetahuinya. Ini untuk orang yang tidak percaya berarti ini ya. Allah tujukan ini untuk orang yang tidak percaya. Nanti mereka akan mengetahuinya. Kalau yang dibantah dulu nih, tidak sekali-kali, bukan demikian gitu yang sebenarnya, yang benarnya. Saya'lamun, nanti mereka akan tahu. Summa kalla saya'lamun, maknanya sama nih ya dengan jumlah sebelumnya, jumlah kalimat jumlah bahasa Arab itu. Summa kalla saya'lamun, berarti diulang 2 kali. Ini diulang 2 kali. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, kan persis gitu kan, kata yang dipakainya kalla saya'lamun, summa kemudian kalla saya'lamun, sama persis maknanya. Artinya di sini Allah mengulang kalimat tersebut, kalla saya'lamun. Ada apa? Gitunya, ada apa? Apa sih maknanya? Apa maknanya gitu? Apabila ada sesuatu yang diulang,
Itu ada maknanya pasti. Nah naonan Allah teh biasa saya lamun, ayeuna geus saya lamun deui nah naonan. Nah naonan. Ini ada maknanya tentu saja. Nah yang dibantah ini maknanya nih menurut kitab tafsir ini nih ya. La yanbaghi lahum an yakhtalifu fi sya'nil ba'si. Yaitu tidak pantas, kenapa hal itu malah jadi perdebatan. Kalau terjadi perdebatan berarti kan ini antara dua pihak yang berseberangan berarti. Nah dalam hal ini kan yang dimaksud adalah ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Jadi di sini Allah teh, kenapa mereka ini malah berdebat urusan yang seperti itu, gitu kan? Kenapa mereka ini malah berdebat urusan yang seperti itu? Dimana kan semestinya semuanya minimal percaya itulah, tidak sampai yakin pun gitu, minimal percaya. Layan bagi lahum, tidak pantas bagi mereka memperdebatkan yaitu memperdebatkan fi sya'nil ba'si. Tidak pantas mereka itu memperdebatkan tentang keberadaan lah gitunya, tentang keberadaan lah, tentang keberadaan gitu, kebenaran. Al-ba'su itu adanya, nah di bawah seorang nama, kalau terjemahnya itu kebangkitan, hari kebangkitan. Ya kita sering menerjemahkan demikian lahnya, tidak pantas mereka itu memperdebatkan adanya, benarnya hari kebangkitan. Ya yang dimaksud dari kebangkitan itu kan adalah manusia akan dihidupkan lagi oleh Allah. Setelah sebutannya, setelah manusia itu mati, setelah manusia itu meninggal dunia, manusia itu akan dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali, diciptakan kembali oleh Allah. Fahuwa haqqun la raiba fihi. Nah ini nih fahuwa haqqun, tentang hal tersebut. Hal tersebut adalah haqqun, itu bahasanya. Seperti ini Rasulullah juga tadi hadis tadi kan menyebutnya demikian. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Dimana al-haq itu kan benar, yang sebenar-benarnya. Ya, yang tidak percaya salah, berarti salah kalau orang tidak percaya adanya akhirat, adanya hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, yang dimaksud oleh saya'lamun di sini bukan kalla saya'lamun, bukan hanya sekedar nanti mereka yang tidak percaya itu akan jadi tahu lah, nanti juga mereka tahu. Dimana taunya itu setelah mengalami, setelah benar-benar nanti oleh Allah dibangkitkan, dihidupkan lagi. Nah, mereka akan tahu kebenarannya. Bukan hanya itu sebetulnya yang dimaksud oleh saya'lamun di sini. Orang-orang yang menolak, mengingkari keberadaan, kebenaran hari kiamat kah gitu, akhiratnya, yang dengan segala yang ada di dalamnya itu, termasuk manusia dihidupkan lagi kan di sana. Manusia yang tidak percaya, yang menolak, mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya akhirat, adanya surga dan neraka, mereka akan tahu akibat, bukan tahu kejadiannya, kebenarannya, bukan hanya itu nih ya yang dimaksud saya'lamun di sini. Mereka akan tahu apa akibatnya jika tidak percaya akan hal ini, yaitu azab, nggak ada yang lain. Jadi bukan sekedar nanti juga mereka tahu kalau sudah mengalami sendiri, bukan hanya hal tersebut. Kalau saya'lamun di sini ini nih. Di sini maf'ul bihnya mahdzuf ala, ya bahasa Arab ya.
Apa sih yang akan mereka tahu gitu ya? Nanti mereka akan tahu apa sih yang nanti akan diketahui oleh mereka yang tidak percaya, yang menolak, yang mengingkari itu adanya hari kiamat. Yang dimaksud adalah akibatu takzibihim, akibat dari mereka tidak percaya, mereka menolak dan mengingkari kebenaran dan keberadaan hari kiamat atau akhirat. Nah, di mana hal ini tentang akhiratnya, tentang akhirat oleh Allah dimasukkan sebagai rukun iman. Rukun iman kan ada 6 ya, rukun iman itu ada 6. Dan salah satunya itu adalah beriman terhadap akhirat. Al-ba'su diantaranya kan, akhirat itu al-ba'su, yaitu waktunya manusia dihidupkan kembali oleh Allah, diciptakan kembali oleh Allah. Bahkan kan kalau di dalam hadis kan lebih rincinya bagaimana yang dimaksud dengan al-ba'su, dihidupkan, diciptakan kembali. Di antaranya ya manusia itu akan dihidupkan kembali itu ruh manusia yang sekarang ini ada di dalam jasad. Begitu meninggal dikeluarkan dari jasad, nah ruh ini akan melakukan perjalanan dan nanti akan dihidupkan kembali di akhirat dan diberi jasad yang baru. Ruhnya masih sama, jasadnya nanti yang baru. Jadi dibangkitkan, dihidupkan kembali. Nah, mereka akan mengetahui apanya, yang mereka akan mengetahui apa? Bukan kebenarannya, bukan keberadaannya. Mereka tahu setelah nanti mengalami, bukan hanya itu. Allah di sini kan mencaci, sebetulnya kan mencaci, memaki, mencerca, begitu menekan artinya ya di dalam ayat ini. Mereka akan mengetahui akibat dari ketidakpercayaan mereka, akibat dari penolakan dan pengingkaran mereka tentang berita. Sebetulnya kan ketika masih di dunia tentang akhirat itu masih berupa berita, kabar. Makanya di sini kan an-naba itu artinya berita, kabar. Yang memberikan gitu, yang memberikan beritanya Allah, sumber beritanya itu Allah. Yang mengatakan demikian itu Allah, pembawa beritanya Rasulullah. Makanya di dalam hadis yang tadinya susunannya, barang siapa yang ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah, kemudian meyakininya, hakun meyakini berarti surga neraka itu benar. Ini kan Rasulullah kan yang menyampaikannya. Ini dari siapa beritanya? Allah sumber beritanya, Rasulullah pembawa beritanya. Mereka ini mengingkari, mereka mendustakan. Sebutannya kan mendustakan. Mereka malah mereka malah mengatakan gitu bahwa Allah itu berdusta, Allah bohong, mengatakan demikian. Beberanianan itu mah gitu. Beberanian, wanian menyebut Allah berdusta. Mereka berani menyebut Allah berdusta, Allah berbohong, membual gitulah, ngarang gitu kan. Allah berdusta, membual, ngarang. Mengatakan demikian. Ya, padahal beriman, percaya tentang adanya akhirat oleh Allah itu dimasukkan sebagai salah satu rukun iman. Salah satu rukun iman itu adalah pondasi, itu ya, pondasi dari beriman secara keseluruhan. Itu pondasinya ada 6, yaitu beriman kepada Allah, itu yang pertama. Kan rukun iman itu kan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya. Bukan hanya satu yang diimaninya, semua kitab dari Allah itu harus diimani. Beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada akhirat. Yang keenam, beriman kepada takdir.
aya anu judulna berdamai dengan takdir. Emang takdir teh naon gitu mesti berdamai dengan takdir segala. Itu kumaha pembahasan teh berdamai dengan takdir. Emang takdir itu apa? Maka yang berdamai dengan takdir segala. Eta meureunnan tina lagu teh mun takdir memang kejam ya berdamailah dengan yang kejam. Ya berdamailah dengan yang kejam gitu supaya tidak sadis. Supaya tidak sadis gitu. Aduh ampun naon teh judul teh aduh berdamai dengan takdir. Takdir teh naon atuh. Nah sekali lagi ya, ini yang dimaksud oleh saya lamun mereka nanti mereka akan tahu. Dan diulang. Wah, kalau diulang berarti ini taukid bahasa Arabnya. Penegasan, penekanan tentang yakinnya. Tadi nya kayak wari maca Quran teh sebenarnya tipe paraket ieu teh ayat teh. Ayat ini apa namanya ya tipe paraket menerangkannya itu Allah itu mungkin sambil sospol menurut dia teh seserongot popolotot gitu. Sospol karena ini ingin itunya ingin apa namanya jadi Allah itu ingin itu manusia itu yakin dengan hal ini nah, sehingga Allah itunya menyampaikannya ini dengan susunan kalimat seperti ini ya wayahna we lah nu maca lempeng we nu maca teh lempeng we kala saya lamun semua kala saya lamun malah ada yang mengatakan naon ya saya lamun kala saya lamun di ayat berikutnya kala saya lamun ada naonan itu Allah teh kapecel gitu lah kapecel. Allah teh nah kenapa mesti diulang kan satu kali juga sudah tersampaikan. Nah yang dimaksud nih oleh saya lamun mereka akan tahu akibat. Tadinya mereka akan tahu akibat dari tidak mau percaya, akibat dari menolak, mengingkari berita tersebut. Tadi mana kan berita ini kan sumber beritanya adalah Allah, pembawa beritanya Rasulullah. Kalau sebagai orang Islam, sebagai orang Islam. Ini dari sejak anak-anak kan sudah diajarkan sifat-sifat Rasulullah. Sifat-sifat Rasulullah itu kan amanah, fatonah, siddiq. Artinya ini pembawa beritanya orang yang demikian. Nabi disebutnya, masa aja dan Nabi berdusta. Karena semua yang disampaikannya itu adalah kabar yang pasti benarnya. Masa nabinya yang berdusta. Sifat Nabi itu kan amanah, Nabi itu jujur bahkan sejak sebelum menjadi Nabi. Kemudian fatonah, wah jenius, Nabi itu IQ-nya entah berapa ini 2500 itu. Einstein mah tuh sakieu dibanding Nabi mah. Nabi itu kan fatonah. Berarti itu cerdas, jenius, brilian itunya otak Rasulullah. Kemudian siddiq, nah siddiq mah selalu benar, Rasul itu selalu benar. Nanti sifat-sifat teh biasa ikar perlu masuk tidak sirat sok leungit. Tah itu berarti tidak fatona berarti. Mau dinasirat. Aduh sulhim sih ampun aduh. Nah kalanya maknanya demikian. Nah ini Allah itu maksudnya fal yazdajiru hendaklah mereka berhenti. Berhentilah gitunya. Ini keinginan Allah demikian maksudnya nih hendaklah mereka berhenti amma hum fihi tentang perdebatan tentang pertentangan terutama ya hendaklah mereka bagi yang tidak percaya itu hendaklah mereka berhenti dari hal demikian terus saja mereka menolak mengingkari dan mereka tetap saja gitunya malah mereka meyakini bahwa Allah itu bohong Allah itu berdusta tentang semua penjelasannya mengenai akhirat. Akibatnya seperti apa orang yang seperti ini? Kan sebetulnya Allah aduh tetega saudara nama nyiksa jelema gitulah. Tetega nyiksa jelema aduh jelema manusia itu sudah ukurannya kecil. Secara fisik juga sangat lemah.
disiksa di dalam neraka yang wah entah seperti apa neraka itu, entah seperti apa kan neraka. Kalau manusia harus masuk neraka, Allah itu kan yang menciptakan manusia, Allah sangat menyayangi manusia, tapi manusia harus masuk neraka. Ini dengan mengulang, diulang, artinya Allah ini betul-betul nih fal yazdajiru, itu hendaklah mereka berhenti. Terus saja mendebat, terus saja mereka itu hanya itulah tidak percaya. Mereka menolak, mengingkari, bahkan mereka itu mengatakan bahwa Allah berdusta tentang hal ini. Kemarin-kemarin juga sudahnya hadis yang ini nih. Hadis yang syatamani abdi walaisa wama itu wama walayan bagi lahum zalika, kalau nggak salah demikiannya. Manusia itu merendahkanku, manusia merendahkanku, manusia menghinaku, padahal sama sekali tidak pantas. Ya, manusia kepada Allah malah demikian kan sama sekali tidak pantas. Kepada penciptanya, kepada pemberi yang memberinya rezeki, kepada yang memberi kehidupan, malah manusia itu mencaci, menghina, mencerca dan merendahkan Allah. Kemudian satu lagi, wa kadzabani abdi, dan manusia itu mendustakanku, dengan arti demikian ya, manusia malah mengatakan aku berdusta. Adapun hinaan, cacian mereka terhadapku adalah mereka mengatakan bahwa aku punya anak. Dan mereka menyatakan aku berdusta, itu ya, menyatakan aku berdusta dengan mengatakan bahwa Allah itu tidak mampu, Allah itu lemah, Allah itu lemah, Allah tidak akan mampu menghidupkan kembali manusia setelah matinya. Kira-kira azab seperti apa yang pantas bagi mereka? Orang yang seperti ini, azab yang paling berat. Azab yang paling berat itu tentang ininya nih. Azab yang paling berat itu tentang abadi di dalam neraka. Abadi itu kan artinya nggak akan berakhir, nggak ada akhir gitu, nggak ada batas waktunya, ya sampai selama-lamanya di sana. Itu masalahnya abadinya, nah itu yang berat bagi mereka. Kalau ragam siksaan di dalam nerakanya orang kafir juga beragam, berbeda. Ya, di mana neraka itu ada tujuh tingkatan dari yang kalau neraka kan bentuknya jurang, berarti yang paling dalam itulah yang paling berat. Dari siksaan orang kafir yang masuk neraka, mereka beragam, siksaannya beragam, dari yang paling ringan juga ada sampai yang paling berat. Yang paling ringan yaitu itu yang kemarinnya yang ini tentang penghuni neraka yang siksaannya paling ringan itu adalah orang yang diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Ternyata Rasulullah menyabdakan demikian itu, inilah azab bagi Abu Thalib. Tapi abadi. Dan orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka itu mengatakannya, tidak ada orang yang siksaannya lebih berat dari saya. Padahal itu dengan siksaan yang paling ringan. Fir'aun, itulah Fir'aun itu fidarkil aspal, disebutnya di neraka paling bawah, di nekrak neraka entah Fir'aun. Fir'aun itunya di neraka yang paling bawah, dan Fir'aun dan sederajat. Sama hari ini juga banyak Fir'aun yang sederajat dengan Fir'aun. Fir'aun dan yang sederajat lah orang yang masuk neraka paling dalam. Orang Islam ada nggak? Ada, kan bedanya abadi.
Orang Islam itu yang masuk neraka, di neraka paling dalam ada gak? Ada. Itu hadis yang ini nih, Rasulullah menerangkan yang ini. Barang siapa yang memelihara, menjaga sholatnya, menjaga, memeliharanya, mengerjakan lah, mengamalkan, mengerjakan sholat, dan disebutnya berarti dengan perhatian penuh. Ya, mengerjakannya itu dengan perhatian penuh gitu terhadap sholatnya. Kalau di hadisnya kan disebutkan tanpa mengabaikan, tanpa menganggap enteng, menganggap remeh, hak-hak sekitar sholat itu semuanya diperhatikan dengan serius. Maka kan orang ini dikatakan dia memiliki perjanjian dengan Allah yang isinya adalah Allah pasti memasukkannya ke dalam surga. Sementara orang yang ya sebaliknya, orang yang tidak demikian, maka dia tidak ada perjanjian dengan Allah, tidak ada perjanjian dengan Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan di nerakanya tinggal pilih, tinggal pilih. Dan di nerakanya akan bersama kan yang disebut Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Nah, kembali lagi ke sini. Ya, hendaklah mereka berhenti. Ya, kepada orang yang tidak percaya, hendaklah mereka berhenti. Fa innahum saya'lamuna qoriban hakikotal amri iza halla bihimul azab. Hendaklah mereka berhenti. Jadi Allah itu sudah mengingatkan ya, karena Allah sangat menyayangi manusia. Antaranya lah Allah yang menunjukkan demikian itu kan, Allah sangat menyayangi manusia itu. Allah menjadikan manusia itu sebagai ciptaan terbaiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menjadikan manusia itu sebagai ciptaan terbaik Allah itu manusia. Makhluk artinya sebagai makhluk terbaik itu adalah manusia. Lebar cek Allah, kalau manusia harus masuk neraka dan disiksa, hancur. Kalau disiksa di neraka mah gak ada kata lain, hancur, bubuk lah gitulahnya, hancur kalau disiksa di dalam neraka. Nah mereka, jadi hendaklah mereka berhenti, bukannya malah terus mendebat gitunya, bukannya malah terus saja ya tasalun telah tadinya berselisih, berdebat. Karena mereka akan tahu tidak lama lagi gitu, tidak lama lagi. Gak pakai lama, kalau gak pakai lama, manusia nanti akan mengetahui hakikatal amri, masalah sesungguhnya idza halla bihimul azab. Setelah mereka benar-benar kena azab, kapan? Tidak lama lagi. Mereka akan mengetahui, di sini artinya mereka bukan hanya mengetahui kan, mereka akan merasakan. Mereka akan merasakan. Dan itu tidak akan lama lagi. Ya hakikatul amri kenyataannya, hakikat lah gitu, hakikat yang sebenarnya. Dan itu qoriban itu tidak lama lagi. Tidak lama lagi mereka artinya hanya itu bagi mencurang nggak pakai lamanya. Mereka itu mau demikian itu sampai kapan? Karena sebetulnya tidak lama lagi mereka yang menentang keras, anggapnya menentang keras, tidak mau mempercayai, bahkan tadi di dalam hadis yang tadi mereka mendustakan aku, mereka malah mengatakan aku berdusta. Tidak lama lagi mereka akan mengetahui dan merasakan, bahkan yang mengetahui dan merasakan hakikat atau yang sesungguhnya seperti apa, yaitu iza halla bihimul azab, ketika mereka merasakan azab dari Allah. Nah, kenapa di sini dikatakan tidak lama lagi? Di di surat apa nih? Ini ayatnya saya lupa lagi surat apa.
juga surat yang ini ketika mereka ditanya setelah manusia nanti ini masuk di akhirat, setelah manusia itu berada di akhirat, mereka ditanya dulu kalian hidup di dunia berapa lama? Mereka mengatakan, wah rasanya terlalu sebentar, artinya terlalu sebentar gitu hidup di dunia. Ya terlalu sebentar itu hidup di dunia itu seolah-olah kurang, seolah-olah itunya dalam tanda kutip nih, kurang kesempatan dari Allah itu kurang kesempatan berallah untuk mempersiapkan diri. Mereka merasa kurang, terlalu sebentar gitu hidup di dunia ini. Mereka merasa gitu setelah nanti datang di akhirat, setelah hidup di akhirat, berapa lama kalian hidup di dunia? Oh, sangat sebentar. Mereka mengatakan hanya sehari atau hanya setengah hari, nyebutnya mereka merasakan hanya sehari atau setengah hari hidup di dunia. Nah mereka merasa gitu, menurut mereka merasa Allah kurang memberi waktu, Allah kurang memberi kesempatan untuk mempersiapkan diri, itu untuk mempersiapkan diri menghadapi akhirat yang abadi. Sementara segala-galanya bagi seseorang di akhirat itu kan tergantung seperti apa orang ini di dunia. Sementara di waktu yang Allah berikan di dunia itu kan sangat sebentar, sehingga mereka merasa rasanya hidup di dunia itu hanya sehari bahkan setengah hari. Apalagi kenapa Allah mengatakan, katakanlahnya Allah mengatakan sebentar lagi mereka akan merasakan, mereka akan tahu sesungguhnya seperti apa, mereka akan merasakan itu azab seperti apa. Karena menurut Allah durasi mungkinnya kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat kan yang abadi. Dunia itu Allah menyebutnya ibarat sekedipan mata sebetulnya. Ibarat sekedipan mata artinya ya sangat-sangat sebentar. Ya cobalah bandingkan waktu dunia dengan akhirat yang abadi. Coba ini seberapa banyak sih hidup waktu dunia. Nah manusia saja merasakan demikian. Berapa lama kalian hidup di dunia? Hanya sehari. Itu wujud penyesalan, itu mereka gitu seolah-olah biasa manusia mana gitu kelakuan nyalahkan batur. Dalam hal ini mereka menyalahkan Allah. Kenapa tidak memberi kesempatan yang cukup, yang lebih lama gitu ya, maksudnya untuk mempersiapkan diri. Di dunia ini kan waktunya kan mempersiapkan diri menghadapi dan menjalani kehidupan akhirat yang abadi. Di dunia semuanya ditentukan. Mereka seolah-olah menyalahkan Allah. Allah kurang memberikan waktu dan kesempatan untuk mempersiapkan diri. Padahal kan tidak demikian sebetulnya. Biasa kan jelema itu nyalahkan Allah berarti. Kalau wae nggak bohong jelema mah Allah saja berani, mereka berani mendebat Allah. Nanti di dalam di dalam yang kemarin sebetulnya sihnya dalam kitab Riqaq yang kemarin itu kan tentang orang-orang kafir. Mereka itu di akhirat nanti ya itulah mereka mendebat Allah. Cek Allah pikaseureun ai jelema jeung wali dengan debat Allah saja mereka berani mendebat Allah. Ini penjelasannya demikiannya. Sesungguhnya mereka akan tidak lama lagi manusia itu akan mengetahui hakikat kebenaran yang sesungguhnya seperti apa, yaitu mereka kalau bahasa di sininya halal bihimul azab. Halal bagi mereka azab. Bukan halal haram sih. Artinya mereka akan mengetahui ketika mereka benar-benar merasakan azab dari Allah, dan itu tidak lama lagi. Itu tidak lama lagi. Qoriban hakikatal amri iza halla bihimul azab. Nah dengan pengulangan haza tahdidun syadid,
diulang gitu, bukan tanpa maksud. Tadi diulang tanya kalla saya alamun summa kalla saya alamun. Ini dua ayat yang kalimatnya persis sama gitu, berdampingan, saya alamun summa kalla saya alamun. Kenapa? Kalau dalam bahasa Arab, entah dalam bahasa Indonesia saya nggak tahunya, lupa lagi lah. Kalau dalam bahasa Arab, di antara cara taukid, bahasa Arab nama taukid itu menekankan. Kenapa perlu taukid? Kilah ini contohnya kan ini untuk memahami supaya lebih terasa nih. Ini kenapa diulang seperti ini? Misalnya kalau dalam bahasa Arab seperti ini contohnya, marido misalnya ya, marido nama orang lah, Saidun misalnya dalam bahasa Arab, marido Saidun. Ada orang yang mengatakan demikian, Said sakit. Nah orang yang mendengar percaya nggak? Bisa jadi ada yang tidak percaya, bukan orangnya, dia ini orang yang berdosa, bukan. Dia punya misalnya dia punya pengetahuan bahwa kan barusan pulang dari sini. Katakanlah demikiannya, si Said itu kan barusan pulang dari sini. Kemudian tidak lama ada orang yang mengatakan Said sakit, kan barusan pulang dari sini dalam kondisi sehat. Apalagi menurut mata Said meninggal. Apaan biting ngusup jeung saya bareng. Lah kan barusan bareng dari sini. Misalnya setengah jam kemudian ada yang mengatakan demikian. Ada kan rasa tidak percaya? Diulang. Orang ini mengatakannya diulang 2 kali. Mata Saidun misalnya. Said meninggal. Mata Saidun 2 kali. Nah yang kedua ini penekanan. Maksudnya apa? Untuk meyakinkan. Karena dengan mengatakan demikian Said meninggal, ada kan ternyata orang yang tidak percaya. Ya apalagi ya kalau dia kan barusan di sini sama saya. Ada juga yang wah kemarin gak apa-apa, kemarin saya ketemu sehat dan sebagainya. Nah itu kemungkinan ada orang yang tidak percaya, makanya diulang. Orang ini menyampaikannya 2 kali, misalnya mata atau maridonya mata. Saidun 2 kali mengatakannya. Nah yang kedua ini untuk menekankan jangan tidak percaya, saya meyakinkan bahwa ini benar. Yang maknanya demikian ya, ini untuk meyakinkan benar yang saya katakan. Kan mungkin kan tadi ada orang yang mengatakan masa, nah itu sudah menunjukkan tidak percaya berarti kalau sudah mengatakan demikian. Apalagi kan menunjukkan tidak percayanya ini dengan mengatakan, dengan mengemukakan alasan tadi bareng sama saya. Kan yakin kan bahwa orang ini tidak percaya. Nah untuk menghilangkan hal tersebut menurut bahasa Arab gitu, sampaikan 2 kali, diulang sampai 2 kali. Bukan 2 kali, bukan sampai 2 kali. Diulangnya mau terserah mau berapa kali, 3 kali berarti saya lebih menekan lagi. Ada yang 4 kali, ada yang 4 kali. Itu Allahu Akbar di awal azan berapa kali? Itu percaya keneh Allah Ta'ala Akbar? Apa masih ragu kalau Allah itu maha besar? Kan 4 kali kan Allahu Akbar di dalam azannya. Ragu keneh wae Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Kemudian kan berikutnya hayya ala sholat, tuh yang maha besar yang memanggil kamu untuk sholat. Udah datang tuh percaya menurut Allah Ta'ala Akbar. Ngeri sebetulnya kalimat paingan azan mah Allahumma robba hazihi da'wati tamah, itu kan doa setelah azan. Ya Allah pemilik seruan, artinya Allah yang menyeru ini pemiliknya. Allahumma robbaha hazihi da'wati tamah, pemilik seruan yang sempurna, tidak akan ada lagi seruan sesempurna ini. Allahu Akbar lagi 4 kali itu. Allahu Akbar kan 4-nya di awal azan kan Allahu Akbarnya 4 kali. Nah maksudnya, nah inilah kalau diulang berarti tauhid namanya.
Kalau 3 kali, yang kedua taukid bagi yang pertama. Kalau yang di 3 kali, ini taukid bagi yang 2 sebelumnya. Kalau 4 kali, kurang kumaha tuh Allah tidak. Allahu Akbar teh hare-hare. Hayo manusia teh takabur. Ya, manusianya tetap saja takabur, nggak ada yang besar. Manusia Allah yang besar. Ya kalau manusia kan nggak ada yang besar. Manusia itu yang ada yang takabur, bukan yang besar. Takabur itu kan sok besar, merasa besar. Apa sih definisinya takabur? Batrul hak, dia menolak, dia mengingkari Allah itu akbar. Dengan cara apa? Tidak menghampiri ketika Allah memanggil, dianggap angin lalu, kemudian Allah tanya dianggap kecil, dianggap sepele, Allahnya dianggap sepele, dianggap ngageroan lah, hantep lah kagok ya ker bangenan ya lung deui kan. Aduh ampun, gawe lah nyamburkeun mah jam 2:30 salat lohor teh. Kewe nyamburkeun sih sakitu oge ngeun ke 2:30 nyamburkeun teh beres melaksanakan perintah Allah pari sadar asar aing kakak bieu cenah salat lohor. Aduh kumaha tuh itu jelema teh. Nah ini diulang. Wa hadza tahdidun syadid, diulangnya itu menunjukkan ini ancaman mega besar. Alah gitu nanti diurang mau makin kitu super besar. Ini ancaman mega berat nih dari Allah nih untuk yang tidak percaya. Ya nanda itu bahasana gitu bahan ayeuna mau usum mega apanya lamun make nu gerde teh gitu. Saga mega nu karena itu aya lah. Ini ancaman super berat. Wa wa'idun akidun, dan ini janji nih, wa'id wa janji siksa itu wa'id bahasa Arab namanya. Ada wa'dun, ada wa'idun, dan ini Allah berjanji, artinya Allah sudah berjanji akan menyiksa. Ya, dan akidun itu yang akid yang tadi yang taukidnya ini janji dari Allah yang mau menekannya luar biasa. Tapi amat ayat dia salampang-lampang wae urang tanya kalau saya lamun summa kalau saya lamun lampang we. Cek Allah tuh takna diajar atuh nah sorof cek Allah tuh diajar kan nah sorof tuh bener ngarti bener diajak ngobrol teh ya melampang we sakitu Allah tipe bereket teh baca ayat mah yang hafal juga banyak kan aja gitu lempang we. Padahal mata ini adalah tahdidun syadidun, ini ancaman yang mega berat ini dari Allah nih. Wa wa'idun akidun, dan janji ya, ancaman juga lah gitunya, ancaman yang ini amat menekan kepada manusia. Tikrolur ra'di ma'al wa'idi dalilun ala goyati tahdid. Ini mega itu mega berat ini ya, pengulangan bahkan dengan kalanya gitu kan, diulangkan dengan kalanya. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, kalanya pun diulang. Qala ahlul ma'ani, nih ada nih ya, sebutlah di sini ahlul ma'ani artinya ahli memaknai gitu ya. Ya tentu kan ahli memaknai itu harus punya alat dan perangkat yang cukup. Karena disebut mahir itu, karena disebut ahli. Mengatakan tikrorur ra'di, ini sanggahan dari Allah itu sampai diulang. Kalanya disebut 2 kali oleh Allah nih di 2 ayat ini. Ma'al wa'idi disertai dengan ancaman. Sanggahannya diulang disertai dengan ancaman. Dalilun, ini adalah dalil ala ghoyati tahdid. Ini dalil atas puncak. Artinya puncak itu nggak ada yang lebih maksudnya. Inilah puncak ancaman dari Allah.
Ini menunjukkannya dengan susunan kalimat seperti ini, inilah puncak ancaman dari Allah. Apa sih yang disebut saya'lamun? Apa maksudnya Allah mengatakan demikian? Mereka akan tahu. Itu yang tadinya. Mereka bukan hanya tahu, tapi mereka benar-benar mengetahui hakikatnya, mengetahui yang sesungguhnya seperti apa, yaitu mereka merasakan siksaan dari Allah. Ya siksaan lagi ya itu berarti siksaan yang super berat, maha berat. Nah, ini adalah dengan diulang, kata kalanya diulang, disertai diikuti dengan ancaman. Ini menunjukkan ghayatut tahdid, ini ancaman paling berat nih dari Allah. Kemudian kata summanya isyaratun ila annal wa'ida sani ablagu minal awali. Nah, kemudian kata summa di sana pertama kali Allah mengancam, anggaplah kalau saya alamun kan Allah sudah mengancam, karena saya alamun di sini kan tadi tentang azab. Kemudian menggunakan summa, lalu Allah mengancam lagi. Ini menunjukkan bahwa ancaman kedua ini lebih serius dari Allah berarti. Ancaman kedua lebih serius, ancaman kedua lebih menekan. Ancaman kedua ini lebih ya menekan lah gitunya. Jumlah jamleh alah teta dengan diulang demikian. Ini menunjukkannya dengan diulang demikian itu menunjukkan haza dalilun ala ghayati tahdid. Ini menunjukkan inilah puncaknya ancaman dari Allah. Kata summa di situ itu menunjukkan bahwa ancaman kedua itu lebih serius, artinya ancaman kedua lebih serius. Yang pertama saja Allah sudah sangat-sangat serius mengingatkan, maksudnya mengancam itu kan menggugah mengingatkan manusia. Yang kedua Allah lebih serius lagi. Tanpa diulang pun kan sebetulnya Allah itu tidak main-main kan menggugah mengingatkan manusia gitu kan tentang maha beratnya siksaan dari Allah. Sudah Allah mengingatkan, tapi manusianya malah terus saja berdebat. Iya mah cik Allah itu ya. Maka diancam lagi untuk yang kedua kalinya ya dengan dengan ancaman lahnya yang lebih serius, yang lebih menekan. Ya, tentang itu kebenaran, tentang hakikatul amri tadi disebutnya, kebenaran hal tersebut. Ya jangan sampai berarti nanti setelah ini maksud Allah kan, ya jangan sampai nanti setelah di akhirat ketika ditanya berapa lama kamu hidup di dunia, Allah hanya memberi kesempatan hidup hanya sehari, hanya terasa gitunya, terasa seperti hanya sehari saja. Artinya mereka menyalahkan Allah. Mereka menyalahkan Allah, mereka merasa kurang, itulahnya diberi waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi dan menjalani kehidupan akhirat. Mereka merasa kurang diberi waktu hidup di dunia, padahal kan ya kan itu kan akal-akalan manusia. Allah saja didebat oleh manusia. Ya, kan tidak demikian sebetulnya, semuanya sudah diberi waktu yang cukup, semuanya sudah diberi penjelasan yang cukup, bukan cukup lagi, semuanya sudah diberi waktu yang cukup, diberi ilmu dan penjelasan yang sempurna itu bahkan dari Allah. Kan manusianya saja kan yang tidak mau percaya, itu masalahnya. Kenapa sebetulnya ya? Kenapa manusia tidak mau percaya? Karena lebih tertengah di ayat mananya di surat yang sebelumnya itu surat Abasa itu atau ya. Ini yang mungkin masih ingat kalau nggak salahnya penjelasan tersebut saya katakan ini nih garis bawah ini. Itu yang wa asarul hayatad dunya teh surat apa yang kemarin teh? Wa amaman ya surat yang sebelumnya surat Abasa di ayat keberapanya yang fa amman
Ya Allah eta ayatna unggal rek pok An-Nazi'at ayat keberapa dah hampir ke ujung tuh teh. Fa amman togo nu teh nu fa amman ayat go gitu. Ngalah eta apa sih, kenapa sih manusia sampai demikian gitunya? Penyebabnya adalah manusia lebih mencintai, menyukai kehidupan dunia. Tetap lebih menyukai kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang Allah jelaskan sebetulnya rinci. Penjelasan kehidupan akhirat seperti apa, tidak tertarik manusia. Lebih tertarik dengan kehidupan dunia. Jadinya kan lebih menyukai kehidupan dunia. Ya karena tidak tertarik dengan akhirat. Diabaikanlah itunya, mempersiapkan persiapan diabaikanlah. Ini yang diabaikan itu adalah mempersiapkan dirinya gitu untuk tadi menghadapi dan menjalani kehidupan akhirat, itu diabaikan karena lebih menyukai kehidupan dunia. Nah di dalam penjelasannya itu suratan teh nu teh ada ayat yang itu nu ayat ke seberapa? An-Nazi'at 38. Itu dari eta teh inget dari eta nama kan surat naon ayat keberapa? Duka sok paroho deui 38. Nah ini nih. Dari 37 berarti fa amma man tagha. Adapun orang yang Allah menyebutnya kan keterlaluan, melampaui batas, wa asarul hayatad dunya, dan lebih menyukai, mencintai sehingga lebih mengutamakan kehidupan dunia. Tah penyebab ini di dalam penjelasannya yang dimaksud tentang kehidupan dunianya itu yang ini nih ayat 38 kan ya, jelas Allah menyebut ini orang-orang yang demikian nih, wa asarul hayatad dunya. Mereka lebih menyukai, lebih mencintai sehingga mereka lebih mengutamakan, bahkan ada yang mengabaikan sama sekali urusan akhiratnya. Nah di dalam penjelasannya di dalam kitab At-Tafsirul ini tentang ayat tersebut saya masih ingat bahwa ini nih menyukai, lebih menyukai, lebih mencintai kehidupan dunia ini sumber keburukan bagi manusia. Ini sumbernya, ini sumber keburukan bagi manusia. Ya karena kalau sudah seperti ini orang pasti mengabaikan urusan akhiratnya. Ini sumber gitulah hal yang paling mendasar, atau inilah sumber kesalahan, sumber keburukan, sumber bencana dan malapetaka bagi manusia itu adalah ayat ini, lebih mengutamakan, lebih mencintai kehidupan dunia. Tahu setelah ayat ke dua ayat sinya itu teh saya lamun dan saya lamun bukan nama. Kalla saya lamun summa kalla saya lamun. Nah, dua ayatnya di mana ayat ini sanggahan itu bagi tiga ayat sebelumnya, dan sekaligus ini tadi bahwa ini ancaman yang maha besar bagi manusia dari Allah. Bukan hanya sekedar mengetahui, tapi manusia itu nanti akan benar-benar merasakan azabnya dari Allah. Nah ini di An-Nazi'at juga yang lanjutannya kan dari ayat 37-nya. Adapun orang yang melampaui batas, keterlaluan, yaitu edannya mereka itu lebih menyukai, lebih mencintai, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ini ancamannya jelas di ayat 39-nya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Tahu lah itu dua hiji. Ini dua ayat tanya. Nah, nanti berikutnya mulai dari ayat alam naj'alil arda mihada wal jibala autada dan selanjutnya. Nah itu Allah menunjukkan juga dalil atas kemahakuasaannya untuk menghidupkan kembali manusia berupa ayat-ayat kauniyah. Itu ada 9 ayat ada 9 apa namanya 9 item lah gitunya yang Allah terangkan
yang Allah jadikan dalil ya, untuk menunjukkan itu kepada manusia bahwa Allah itu benar-benar berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia setelah matinya. Dan maksudnya kan untuk supaya persiapkan kalau demikian. Mau bagaimana gitu kehidupan kamu, anggaplah,nya mau bagaimana kehidupan kamu nanti di akhirat, siapkan dari sekarang. Karena untuk mempersiapkan semuanya itu hanya ketika hidup di dunia. Begitu meninggal dunia, selesai. Tidak ada lagi kesempatan.